Shalom Kak Rizky. Halo. Hai. Kok suaranya cuma dikit ya Kak ya? Iya. Coba sekali lagi kita dengar suaranya yang paling semangat. Shalom Kak Rizky. Shalom. Wah ini baru semangat ya Kak ya. Oke yuk semuanya aku ajak bangkit berdiri. Kita mau jingle Kak Rizky. Mana suaranya? Coba teriaknya kencang. Yeay, coba sekali lagi aku mau denger yang paling kencang. Garis Kids. Sekarang tos kanan kirinya bilang Blessed Sunday. Blessed Sunday. Yuk sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan sama-sama yuk. Sama-sama kita mau nyanyi ya. Kasih suara yang terbaik. Let's go. Angkatlah suara, puji dan serukan. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggapkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Coba kamu lihat mana tangannya. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kekuatan
dengar lagi suaranya Charis Kids. Grace. Ini kenceng tapi belum kompak ya kan? Coba sekali lagi Charis Kids. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita mau nyanyi lagi buat Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan lagi yuk. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kita nyanyi yuk. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk sama-sama tepuk tangan lagi yuk. Kita mau nyanyi sama-sama lagi ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Coba aku mau dengar lagi nyanyinya. Syukur bagimu Tuhan. Mana suaranya? Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sekali lagi sama-sama aku mau dengar yang paling kencang. Selamanya. Yes, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, Charis Kids. Aduh, pada sibuk sendiri ini kayaknya nih ya. Ayo mana? Coba. Ayo. Lihat hadapnya udah ke depan belum nih? Kanan kirinya masih ngobrol gak nih? Coba kalau masih ngobrol suruh "Shh, diem, kita mau mendengar firman Tuhan." Oke? Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, Yesus. terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. untuk kasih setiamu. Kami tahu Tuhan, Kami tahu Tuhan kuasamu kuasamu terlebih besar lebih besar dari apapun. dari apapun. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. sekarang kami Sekarang kami mau menyembah-Mu menyembah-Mu dan dan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan agar setiap firman agar setiap firman yang kami dengar kami dengar dapat tinggal dapat tinggal dan tumbuh dan tumbuh dalam hati kami. dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita angkat kedua tangan kita mau menyembah Tuhan.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Yuk kita mau perjamuan kudus dulu yuk. Siapa yang belum dapat perjamuan kudusnya? Udah dapat semua? Ayo sama-sama kita ngomong ya, kita doain ya. Terima kasih Bapa atas tubuhmu yang tergantung di atas kayu salib. Tubuhmu Bapa, pengorbananmu menghapus semua dosa dan pelanggaran kami. Satu kali untuk selama-lamanya. Kami dikuduskan, disucikan, dibenarkan, dan kami layak menerima semua yang terbaik, warisan orang benar dan orang-orang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah tubuh Kristus. Ayo kita makan. Kalau udah, angkat anggurnya tinggi. Yuk, angkat anggurnya tinggi. Ayo kita mau doa sama-sama ya. Terima kasih Bapa atas pengorbananmu di atas kayu salib. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kami di atas kayu salib. Darah-Mu Bapa menghapus semua dosa kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami sehat, kuat, cerdas, dan berhikmat. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, amin. Kita hari ini mau ada main drama. Nah, tapi kalian dengerin ya. Nah, hari ini kita mau belajar apa nih? Yuk Kak, lihat dulu slide-nya pertama. Apa tuh? Siapa yang pernah nanam ginian di rumah? Hidup gak? Hidup. Aku pernah nanam ginian mati loh. Iya, Miss pernah nanam ginian. Pokoknya Miss kalau tanam nanam tanaman tuh selalu mati. Nggak pernah hidup. Bisanya nanam pohon duit. Kalau pohon duit hidup. Nah, ini kaktus banyak orang yang nggak demen. Karena apa? Duri tajam. Deket dia kena berduri, berdarah. Ya kan? Jadi orang tuh banyak yang bilang jelek nih kaktus nih gitu. Nah, tapi kalian tahu gak? Kaktus itu sebenarnya bisa berbuah dan berbunga loh. Ayo Kak, slide-nya Kak. Nah tuh, ada bunganya. Kadang-kadang dia ada buahnya loh. Di pinggir-pinggirnya itu bulat-bulat. Iya, betul. Dia untuk nahan air. Nah, terus nih, kaktus itu ternyata bisa berbuah dan berbunga. Kalau dia dikasih air dengan baik dan ditaruh di sinar matahari, di bawah sinar matahari, dia harus kena sinar matahari. Baru dia bisa berbuah dan berbunga. Iya, dari kecil bisa jadi gede. Ada yang kaktus lebih gede dari orang dewasa. Ada. Bunga sampai langit lah. Nah, terus apa sih relate-nya kaktus, hubungannya kaktus dengan Alkitab itu apa? Nah, coba Kak lihat Kak. Nah, kita mau main drama. Coba Joshua sini Joshua. Ayo Joshua, bengong. Mau gak? Nggak mau? Nggak mau, kalau nggak mau flow aja, flow. Sini flow. Siapa yang mau main? Nggak, harus laki-laki. Oke. Joshua tadi dikasih suruh nggak mau. Ayo. Mau nggak Joshua? Ayo udah mau udah Blesen. Ngalah Blesen. Ngalah main kecil. Ayo Joshua. Taruh dulu itu. Bukunya taruh. Nah, sini. Biar, botak. Ayo sini. Nah. Ini namanya si Mister siapa? Sakeus. Sakeus nanti tumbuhin rambut ya. Nah, ini si Sakeus. Kalian tahu gak? Sakeus ini tuh dimusuhin orang-orang. Tuh,
Banyak orang yang menjauhi dia dan sangat membencinya karena pekerjaannya adalah pemungut cukai atau pengumpul pajak. Dulu, sini sayang, dulu orang Yahudi ini Israel dijajah sama Romawi. Nah, karena dijajah sama orang Romawi, mereka harus setor duit ke kaisar. Tiap bulan setor duit, tiap berapa bulan setor duit ke kaisar. Mereka harus bayar pajak. Jadi si Sakeus ini adalah orang Yahudi yang kerja sama orang Romawi. Kerjaannya apa? Ambilin duit rakyat. Ayo setor duit. Udah ambil, kasih ke kaisar. Makanya dia dibenci sama seluruh orang Yahudi. Orang Yahudi bilang, itu pengkhianat. Kita jangan temenan sama dia. Dia ngambilin duit kita. Gak usah temenan, kata dia. Mereka benci sama si Sakeus. Nah, oke. Terus satu hari, next Kak. Suatu hari, Yesus masuk ke Jericho. Berjalan melintasi kota itu di mana Sakeus tinggal. Sakeus tinggal di Jericho. Suatu hari, dah kamu di situ diam-diam. Di situ diam-diam. Suatu hari, nih Yesus jalan sama murid-muridnya ke Jericho. Ayo kita jalan ke Jericho. Kita mau memberitakan Injil. Jalan, 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 jalan. Terus, next Kak. Nah, Sakeus itu tuh udah dengar banyak kabar tentang Yesus. Siapa tuh dia? Dia dengar banyak orang ngomong, bisa nyembuhin orang buta loh. Bisa bangkitin orang mati loh. Orang yang sakit bisa sembuh loh. Lihat tuh. Terus dia ingin lihat Yesus. Nah, karena dia pengen lihat Yesus, tapi orang banyak juga pengen lihat Yesus, berebutan tuh. Lihat tuh. Orang banyak berkumpul di kota itu, berebutan mau lihat Sakeus. Ayo, Sakeus. Nih Yesus. Sakeus. Sakeus. Nih Sakeus mau lihat Yesus. Sakeusnya loncat-loncat, nggak bisa lihat Yesus. Loncat-loncat, loncat Jo, loncat Jo, loncat. Nah, tapi dia nggak bisa lihat Yesus. Karena apa? Karena badannya kecil, pendek Sakeus. Terus gimana? Terus dia lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan, ada apa ya? Oh, ada pohon, kata dia. Ayo Sakeus, ke atas pohon, naik. Dah, berdiri di situ. Nah. Diam situ. Nah, Sakeus berdiri di atas pohon. Lihat gak? Terus? Sakeus berdiri di atas pohon. Dia mau lihat Yesus. Siapa Yesus itu? Terus pada waktu Yesus jalan di bawah pohon, Yesus ngeliat ke atas. Kamu lihat ke Yesus? Sakeus, katanya. Iya Pak. Sakeus kaget. Hah, kok dia tahu nama aku? Sakeus, nanti aku mau tinggal di rumahmu. Ayo Sakeus, turun. Jangan di atas pohon terus. Loncat. Nah, Sakeus turun dari pohon. Terus akhirnya Sakeus bawa Tuhan Yesus masuk ke rumahnya. Sakeus seneng karena Tuhan Yesus mau berteman sama Sakeus. Yuk, ayo Sakeus, bawa aku ke rumahmu. Ayo, bawa ke rumahnya. Tuh, mereka jalan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus nginep di rumah Sakeus. Pada waktu malam, setelah mereka makan-makan, next Kak. Nah, Sakeus, pada waktu mereka masuk ke rumah Sakeus, banyak orang yang gak suka sama Sakeus ngomong begini, ih kok dia Tuhan Yesus mau sih berteman sama Sakeus, kan dia kan ngambilin duit kita, dia jahat, kenapa dia mau berteman sama dia ya? Semua pada bingung.
Tapi Tuhan Yesus tetap berteman sama Sakeus. Sakeus, oh Sakeus jadi sayang sama Tuhan Yesus. Apa lagi sakit? Nah, terus akhirnya lagi makan-makan, Sakeus bangun. Waktu makan-makan nih ya, waktu makan-makan, Sakeusnya tiba-tiba berdiri. Sakeus, ayo ngomong Sakeus. Dia ngomong begini, Tuhan Yesus, nih ya, aku akan serahkan setengah hartaku untuk orang-orang. Kalau ada yang aku peras, aku ambil duitnya secara paksa, aku akan balikin 4 kali lipat. Wah, tuh 4 kali lipat. Nah, next Kak. Di Lukas 19, 9 ayat 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini, udah Sakeus. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lihat, kata Tuhan Yesus, hari ini sudah terjadi keselamatan. Karena apa? Sakeus yang tadinya dibenci orang gak mau main sama dia, orang benci sama dia. Tapi sekarang Tuhan Yesus malah sayang sama dia. Kenapa? Ada yang tahu gak? Dengan cerita kaktus tadi. Apa persamaannya? Apa persamaannya dengan cerita kaktus? Ada yang tahu? Sabian? Enggak ada. Apa Dedek? Pinter. Si Sakeus tadinya seperti kaktus yang banyak duri. Orang gak mau main sama dia. Dekat-dekat sama dia ketusuk. Dekat-dekat sama dia ketusuk. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam kehidupannya, kasih karunia buat Sakeus, kasih pengampunan buat Sakeus, Sakeus jadi berbunga, berbuah, jadi indah. Ketika kasih karunia Tuhan datang dalam hidup kalian, dia akan menyebabkan kalian menjadi pribadi yang baru, yang baik, yang indah. Ya, next Kak. Nih, siapa yang mau baca? Sini, listen. Jangan lemes atuh, yang kencang listen. 1 Yohanes 4:10. Ialah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Flow, stop ya, flow, stop. Flow, Toren, stop. Nah, di sini ditulis, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Lihat, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan pada saat kalian udah gak berdosa. Bukan pada saat kalian udah jadi orang suci. Flow, stop, itu jangan dimainin. Stop, jangan main, lagi dengerin firman. Ya, bukan pada saat kalian itu kita lagi udah jadi orang benar. Enggak. Tuhan kasih anaknya satu-satunya. Siapa namanya? Yesus. Pada saat kita masih berdosa. Tuhan enggak lihat dosa kalian seperti apa. Kalian melakukan kesalahan seperti apa. Mau nakal kek, mau jelek kek, mau pinter kek, mau enggak pinter kek, mau suka bantah mami kek.
Tuhan gak lihat. Tuhan gak peduli itu. Yang Tuhan peduli adalah aku sayang sama Louis. Aku sayang sama Nathaniel. Aku sayang sama Denzel. Nah, aku sayang sama Renata. Nah, dia cuma ngomong gitu. Dia sayang sama kalian pribadi masing-masing. Tuhan gak lihat dosa kalian, tapi dia lihat kalian sebagai anak-anak kesayangannya. Stop. Ke depan matanya. Nah, jadi di sini siapa yang udah jadi anak kesayangan Tuhan? Nah, Tuhan lihat gak kesalahan kalian? Enggak. Tuhan lihat gak kenakalan-kenakalan kalian? Enggak. Kalian anak kesayangan Tuhan. Ya, ingat itu, tanemin di sini. Kalian anak kesayangan Tuhan. Oke? Next. Slide terakhir. Ketika kita dipenuhi dengan kasih-Nya, kasih itu akan memampukan kita untuk mengasihi sekeliling kita. Dan kita akan melihat hasil yang baik ketika mereka menerima kasih Yesus melalui kita. Nih, ini ada contohnya. Kalau kita udah terima pengampunan dari Tuhan, kita wajib gak mengasihi orang lain? Kita harus gak mengasihi orang lain? Hah? Kok enggak? Kalau kita udah diampunin Tuhan nih, Koko, stop. Kalau kita udah diampuni Tuhan, kita harus ampunin orang lain juga gak? Hah? Ini pada tidur ya? Hah? Ini pada tidur ya? Stop. Lihat ke depan, ayo Cece. Ini ada satu pertanyaan. Kalau kita udah diampuni Tuhan, kita ampuni orang lain juga gak? Hah? Iyalah. Iyalah. Orang kita udah diampuni Tuhan kok. Masa kita gak ampunin orang lain? Contohnya nih ya, temennya kamu nih jahat sama kamu. Dia suka dorong-dorong kamu. Ya, terus kamu balas gak? Gak usah dibalas. Gak usah dibalas. Kalau dia masih kayak gitu, laporin aja ke guru. Kasih tahu, nih aku didorong-dorong sama dia. Nanti biar Pak Guru yang akan kasih tahu. Gak boleh dorong-dorong. Ya, kita harus jadi contoh yang baik buat orang dunia, buat teman-teman sekitar kamu. Joshua stop ya, Florian. Stop, jangan bawel. Kalian harus jadi contoh buat orang-orang sekitar kalian. Ketika mereka lihat, kok dia baik ya, meskipun aku jahat sama dia. Mereka akan bertanya-tanya loh, kenapa dia baik ya? Oh, ternyata dia itu belajar tentang kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa sih kasih Tuhan Yesus? Mengasihi sesama, mengampuni orang lain. Nah, akhirnya nanti mereka akan belajar, ngerti. Oh, ternyata Tuhan Yesus itu sayang ya sama semua anak-anak, termasuk saya yang udah jahat sama orang lain tapi dia sayang. Nah, itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Bisa gak kayak gitu? Bisa ya, harus bisa ya, harus bisa. Oke? Ya, yuk. Sekarang siapa yang mau activity? Kalau mau activity, kita ngapain dulu nih? Doa dulu? Iya. Ya udah, stop. Ayo, doa sama-sama. Udah doa. Yuk. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah ditabur di hati anak-anak ini. Berkati anak-anak ini ya Bapak, biar firman itu jadi remah dalam kehidupan mereka. Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam-Mu. Dan mereka dapat menjadi berkat buat teman-teman sekitar mereka, buat lingkungan mereka. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yuk sama-sama kita ngomong ya, yang kencang. Aku hebat, aku kuat, aku cerdas, aku berhikmat, aku anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Aku berkenan di hadapan Bapa di surga. Oke, God bless. Oke.
Oke, ibadah kita udah selesai. Jangan lupa mengerjakan aktivitinya di buku Charis Kids ya. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan dadah.